Hai, nama saya Loren. Sekarang saya akan mewawancarai seorang entrepreneur muda. Halo, nama saya Caroline. Saya adalah mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, IPM Angkatan 2009. Saat ini usaha saya berjalan di bidang manufaktur tas dengan merek Unilever. Oh iya, hai Kak. Halo. Kak, kenapa kok bisa buka usaha kayak gini? Apa inspirasinya itu dari mana ya? Ya, dulu kalau awal pertama kali ini usaha Unilever ini sebenarnya kita kerjasama ya dari 10 orang. Itu asal mulanya kita dulu brainstorming karena kita lihat peluang pasar yang cukup luas. Jadi kita cari yang mana yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan bisnis gitu. Setelah kita kumpul 10 orang, ya muncullah ide ini. Aslinya sih pertama kali membuat tasnya itu untuk baju, untuk baju bola, karena saat itu sedang Euro. Jadi kita pertama kali bisnisnya tuh kepingin targetnya tuh Euro itu, makanya kita bikin tas yang modelnya tuh jersey-nya bola. Kemudian kita kembangkan hingga saat ini kita punya berbagai macam tas dan cukup dikenal oleh masyarakat lah. Oh iya, terus sekarang itu inovasinya itu ada apa aja? Kalau inovasi sendiri dari bisnis yang saya jalankan bersama teman-teman sih, kita lihat kan saat ini tas-tas yang dijual di masyarakat itu biasa-biasa aja. Seperti yang kita tahu ya, tas sekolah anak-anak modelnya juga gitu aja. Nah, oleh karena itu kita ingin menawarkan ke masyarakat sesuatu yang berbeda. Jadi kita buat tas itu yang seperti kalau untuk anak-anak kita ada juga tas itu model bentuk tas Sailor Moon, baju Sailor Moon itu, terus ada baju tuxedo. Kalau penggemar bola juga seperti tas yang saya ceritakan, ada tas bentuk jersey bola juga. Kemudian kalau untuk remaja atau ibu-ibu kita ada tas untuk jalan-jalan juga gitu. Ini salah satu produk dari Unilever. Jadi kita di sini mendesainnya nggak cuma tas biasa seperti ini, tapi kita tas ini memiliki 3 fungsi. Jadi yang pertama bisa diselempang, kemudian kalau nggak mau diselempang bisa dibawa seperti ini, ataupun kita mau diselempang ke samping yang panjang itu. Nah, ini salah satu produk dari Unilever. Kita juga nggak menawarkan hanya warna navy ini aja, tapi kita juga menawarkan 3 macam warna. Kemudian kalau produk ini adalah produk kita. Oh iya. Terus kan biasanya suatu brand itu punya karakter sendiri. Nah, karakter dari usaha kakak ini apa ya? Kalau dari usaha saya, dari namanya aja kita kepingin dikenal gitu ya. Jadi kita pakai nama tuh Unilever. Nah, Unilever sendiri itu aslinya tuh dari different gitu. Jadi kita maunya setiap pelanggan yang pakai produk kita tuh merasa nyaman dan unik gitu. Saya pakai tas ini misalnya, pakai tas ini karena tas ini tuh unik dan aku mau tampil beda gitu. Makanya kita dari nama aja segitu. Terus kalau dilihat dari sisi produk, ya karena kita ingin menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau model tas-tas kayak Sailor Moon gitu kan di pasar jauh ini sih belum ada gitu ya. Jadi kita ingin jadi pelopor pertama yang memberikan sebuah inovasi untuk masyarakat gitu. Oh gitu. Ini pertanyaan terakhir Kak. Iya. Mungkin kakak bisa memberi motivasi buat kita yang masih muda yang ingin berentrepreneur gitu. Kalau motivasi gini ya, yang pasti dalam menjalankan sebuah bisnis kalau kita mulai dari nol, jangan ada kata menyerah. Pertama kali dulu kita juga ya pasti susah, nggak ada yang bisnis dimulai dari nol tuh nggak ada yang mudah. Tapi bagaimana kita bisa gigih gitu, kita pantang menyerah seperti yang spirit entrepreneurnya Pak Ciputra juga mengajarkan kita untuk selalu passion kita di mana. Jadi kita harus cari dulu passionnya itu di mana. Kemudian bagaimana kita berinovasi, berkreatif, menciptakan sebuah produk, dan mungkin kalau dari sisi marketingnya juga kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa memasarkan produk kita dengan baik. Kemudian kalau ada hambatan pasti ada, nggak mungkin ya bisnis nggak ada hambatan, pasti ada. Nah itu bagaimana kita bisa menyelesaikan hambatan tersebut. Nah kalau hambatan sendiri, kalau dilihat dari sisi internnya,
kalau kerja tim ya pasti ada. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu juga kita harus tetap fight gitu. Kalau dilihat dari sisi luarnya, pasarnya ya pasti berat karena bisnis yang dimulai dari nol sama yang sudah jalan ya otomatis pasti kalah. Cuman bagaimana kita bisa bersaing dengan bisnis yang sudah ada. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Jadi motivasinya di sini bagaimanapun kuncinya yang pasti nggak boleh pantang menyerah. Kita harus tetap fight. Kita harus memberikan yang terbaik gitulah untuk bisnis kita sendiri. Gitu. Oh, gitu ya. Makasih ya Kak untuk wawancaranya. Sama-sama.